Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Saya akan merangkum bidang saya. Kebetulan kami sudah rapat tanggal 24 April 2023, menunggu semua laporan-laporan yang ada. Sampai tadi siang pun saya masih menunggu. Tetapi akhirnya memang beberapa kali itu koordinasinya atau laporannya secara lisan. Jadi saya mengingat-ingat saja laporan lisan yang disampaikan oleh terutama dari seksi-seksi atau kategorial yang memang sudah melaporkan secara lisan. Nah, nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa ditambahkan ya, tetapi tidak ditanggapi sekarang, nanti kita masukkan ini sebagai format untuk kita bisa melaporkan itu ke berikutnya nanti. Jadi tahun ini kita membuat format seperti ini, tujuannya yang pertama adalah nanti tinggal kita periode berikutnya tinggal input saja begitu. Baik, kita mulai dari bidang satu ini, seksi liturgi dan pewartaan. Memang kayaknya dua bidang, tetapi ada subseksi yang sebenarnya memang apakah periode kelima ini lupa atau sudah menggabungkan ke seksi-seksi itu, tapi nanti itu menjadi rekomendasi untuk periode ke-6. Nah, di periode ini, di seksi liturgi itu kita menghitungnya dari 1 Januari 2020 sampai 30 April 2023. Jadi nanti 1 Mei itu sudah masuk ke periode selanjutnya. Walaupun karena Ketua Umum DPP itu pastor paroki, dia bisa memerintahkan siapa saja untuk melaksanakan kegiatan itu. Terutama misalnya nanti untuk kegiatan komuni pertama itu akan langsung dihandle oleh bruder, dan bruder nanti membuat pengumuman. Nah, jadi seperti itu. Baik, jadi ada itemnya itu untuk seksi liturgi ya. Sudah saya rangkum itu ada 21 item yang mereka kerjakan. Memang ini seksi liturgi ini paling berat. Jadi nanti jumlah orangnya juga harus ditambah. Tidak seperti sekarang, karena kasihan. Dan kemarin kita sudah sepakat dengan suster PRR bahwa nanti nama yang masuk di dalam itu biara PRR. Jadi siapapun susternya nanti bisa langsung ya membantu atau men-take over seksi ini. Karena seksi ini ditinggalkan oleh koordinatornya Suster Thomasin untuk pindah ke Flores Timur. Nah, seperti yang kita ketahui dalam seksi liturgi ini ada 21 item. Yang pertama adalah pengadaan perlengkapan misa, itu dilaksanakan. Jadi pelaksananya itu adalah pastor paroki, ketua bidang 1, seksi liturgi dan sekretariat paroki BMJ. Jadi pengadaan perlengkapan misa itu mulai dari hosti, anggur ya. Itu dari 2020, 2021, 2022, 2023 selalu dilaksanakan. Jadi tidak pernah ada kekurangan anggur kita atau kekurangan hosti. Berikutnya kedua, pembuatan jadwal dan petugas misa hari Minggu dan hari raya. Nah, ini selalu dilaksanakan pastor paroki, ketua bidang 1, seksi liturgi dan sekretariat paroki BMJ. Jadi walaupun terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena memang biasanya mengcopy paste lalu ada kesalahan. Nah, nanti kita koreksi kembali. Terima kasih atas koreksinya. Nah, itu selalu dilaksanakan dari 2020, 2021, 2022, 2023. Berikutnya yang ketiga, gladi misa dan persiapan penerimaan sakramen krisma. Pada periode ini kita ya puji Tuhan kita bisa mengadakan sakramen krisma itu tahun 2021. Itu dilaksanakan ya. Kemudian pelaksananya adalah untuk gladi ini pastor paroki, ketua bidang 1, seksi liturgi dan sekretariat paroki BMJ ya, beserta seksi pewartaan. Nanti di seksi pewartaan ini juga tercantum. Dan itu dilaksanakan di tahun 2021. Berikutnya yang keempat, misa dan penerimaan sakramen krisma dilaksanakan dan pelaksananya adalah Uskup Agung Pontianak. Jadi yang bisa menerimakan sakramen krisma itu adalah uskup dan mungkin yang diberi mandat oleh uskup. Jadi kalau pastor paroki pernah cerita dulu, mereka itu sekaligus juga bisa karena diberikan mandat waktu di Afrika oleh uskupnya. Ya, jadi sekali lagi mungkin banyak yang bertanya, boleh enggak pastor paroki memberikan sakramen krisma? Itu tergantung mandat dari uskup begitu. Nah, itu dilaksanakan tahun 2021. Berikutnya gladi persiapan sakramen baptis dewasa katekumen. Nah, ini dilaksanakan oleh pastor paroki, ketua bidang 1, seksi liturgi dan seksi pewartaan. Nah, itu 4 tahun berturut-turut dilaksanakan.
walaupun COVID tetap dilaksanakan gladinya. Walaupun itu ya tahun 2020 itu kita tahu ya COVID. Berikutnya misa penerimaan sakramen baptis. Ya, itu dilaksanakan oleh pastor paroki. Sekali lagi yang boleh menerimakan sakramen baptis ya adalah imam yang tertabis. Ya, itu dilaksanakan. Ya, jadi 4 tahun berturut-turut itu dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, penerimaan sakramen baptis bagi lansia dan orang sakit maksudnya ya. Itu ya ada kurang sedikit. Nah, itu dilaksanakan oleh pastor paroki. Jadi pastor paroki beberapa kali mengajak saya mengunjungi lansia dan langsung dibaptis. Itu kewenangan sakramental, kan kewenangan pastor paroki. Nah, itu dalam 2020, 2021, 2022, 2023 dilaksanakan. Berikutnya penerimaan sakramen orang sakit. Ya, ini memang bidang liturgi atau seksi liturgi. Ya, ini juga dilaksanakan oleh pastor paroki. Walaupun dalam keadaan COVID, pastor masih mau menerimakan ini. Jadi bersyukur kita, pastor kita sehat walafiat, bisa menerimakan sakramen orang sakit ini. Kedelapan, penerimaan sakramen 9, ibadat tobat pada masa prapaskah dan advent dilaksanakan. Jadi seksi liturgi dan seksi pewartaan ya, ini melaksanakan ini, dan dari 2020, 2021, 2022 dan terakhir 2023 kemarin tetap dilaksanakan. Ya. Dan kita bersyukur ada satu paroki di kota ini tidak melaksanakannya karena masih takut dengan COVID katanya. Kemudian yang ke-11, gladi misa dan persiapan komuni pertama. Ya, ini dilaksanakan. Ya, pastor paroki, ketua bidang 1 seksi liturgi dan sekretariat paroki BMJ. Nah, karena memang komuni pertama di tahun 2023 tidak, makanya warnanya merah di situ. Jadi sudah 3 kali kita melaksanakan kegiatan ya gladi ini. Berikutnya penerimaan sakramen ekaristi atau komuni pertama ya dilaksanakan, dan yang menerimakan langsung adalah pastor paroki. Sudah 3 kali, 2020, 2021, 2022. Dan saya mengimbau kepada ketua lingkungan untuk tidak menghambat. Karena yang bisa untuk belajar itu adalah kelas 4 begitu. Masih ada lingkungan yang mengatakan harus kelas 5. Ya, aturannya sudah dirubah. Sebenarnya memang kelas 4 begitu. Kemudian yang ke-13, pembinaan lektor, pemazmur, organis dan kor tidak bisa dilaksanakan. Saya menunggu sampai 1 tahun, hanya lingkungan Santo Lukas saja yang menanggapi, itu pun minta surat dari pastor. Saya bilang ini kan instruksi lisan sebenarnya udah ada di program kerja. Ya. Jadi waktu saya WA bisa dilihat itu tidak ada yang WA balik lagi. Jadi akhirnya 2021 pun tidak kita laksanakan, 2022. Padahal kita sudah punya 5 katekis yang dibayar oleh negara, walaupun honornya hanya 1 juta. Ya. Nah, jadi itu sudah siap untuk memberikan pembinaan. Tapi ya, sekali lagi paroki BMJ tidak bisa dipaksa pengurusnya atau umatnya. Berikutnya yang ke-14, gladi rangkaian misa hari raya Natal. Ya, dilaksanakan. Ya, ini sama, tetap dilaksanakan walaupun keadaan COVID tetap dilaksanakan ya, karena waktu itu sudah melandai di 2020-nya. Berikutnya yang ke-15, gladi prarakan dan misa bulan kitab suci nasional dilaksanakan. Ya. Sampai yang tempo hari itu ada protes jangan lagi melalui jalan raya katanya karena sakit. Ya, sebenarnya itu inovasi dari bidang 1 sebenarnya, diinspirasi oleh Bapak Kat waktu itu. Jangan takut-takut katanya. Tapi habis itu kita kembali lagi hanya di depan Soperdi. Waktu itu kan keliling. Ya. Nah, itu tetap dilaksanakan. Berikutnya gladi prarakan bulan Maria dan bulan Rosario. Nah, ini ya. Jadi terima kasih juga ada yang memberi masukan, kok patungnya tidak diarak, akhirnya tiba-tiba diarak. Nah ini, yang gagal adalah waktu mau mengaraknya dari UPB dengan di depan ini ya, tidak jadi karena alasan nanti macet, ya kan? Kapan lagi kita macetkan Jeruju kan? Tapi ya udah, tidak apa-apa. Berikutnya gladi rangkaian pekan suci dan hari raya Paskah, ya. Ya ini dilaksanakan, ini saya tutup pula. Ya, dilaksanakan. Kemudian ke-18 mengikuti kegiatan pembinaan oleh Komisi Liturgi KAP. Nah, kemarin laporan lisannya udah saya catat
yang mengikuti seksi liturgi, pengurus DPP dan pengurus lingkungan. Ada 11 orang ya. Nah, ini di tahun 2023. Kemudian rapat koordinasi bersama ini dilaksanakan ya. Ini beberapa kali rapat, berikutnya rapat panitia Hari Raya Natal, HUT Paroki BMJ dan Pasca semuanya dilaksanakan. Ke-21, terima kasih untuk seksi liturgi yang selalu memonitoring perayaan misa hari Minggu, misa hari raya dan misa khusus. Walaupun memang bidangnya atau seksinya itu sedikit. Baik, kita lanjut ke seksi pewartaan. Ya, di seksi pewartaan itu ada 27 item. Yang pertama adalah pembinaan orang tua dan wali baptis bayi dan balita. Nah, ini salah satu program baru di periode kelima ini. Ini dilaksanakan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 4 kali atau setiap bulannya dilaksanakan. Berikutnya yang kedua, pembaptisan bayi dan balita dilaksanakan setiap akhir bulan, pastor paroki yang mengadakannya. Ya. Jadi dari tahun 2020 sampai 2023 selalu dilaksanakan. Yang ketiga, persiapan penerimaan sakramen Krisma. Ini dilaksanakan oleh seksi pewartaan, baik koordinator dan anggota. Jadi dilaksanakan tahun 2021. Keempat, penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan oleh Uskup Agung Pontianak tahun 2021. Berikutnya persiapan sakramen baptis dewasa katekumen dilaksanakan ya oleh seksi pewartaan. Setiap tahun dilaksanakan. Berikutnya yang ketujuh, penerimaan sakramen baptis lansia dan orang sakit. Nah, ini dilaksanakan oleh pastor paroki. Ya, ini informasi dari seksi pewartaan. Beliau datang ke rumah, langsung dibaptis. Kemudian ibadat tobat pada masa prapaskah dan Advent, seksi pewartaan dan seksi liturgi selalu bekerja sama. Ini selalu dilaksanakan. Puji Tuhan, tahun ini agak meningkat ya, yang menerima. Ke-9, penerimaan sakramen tobat dilaksanakan oleh pastor paroki dan pastor tamu. Tetap dilaksanakan ya, setiap tahun dilaksanakan. Setahun 2 kali. Kemudian ke-11, ke-10, persiapan komuni pertama. Nah, ini dilaksanakan oleh seksi pewartaan, koordinator dan anggota. Sudah dari 2020, 2021, 2022. Berikutnya ke-12, pendampingan orang tua atau wali penerima komuni pertama dilaksanakan. Nah, ini langsung oleh saya, Ketua Bidang 1, dari tahun 2021-2022, 2 angkatan. Jadi, ya puji Tuhan banyak orang tua yang sudah sadar dan mau didampingi. Berikutnya, yang ke-13, pendalaman bulan kitab suci pada masa Advent dilaksanakan. Nah, ini ada improvisasi oleh pastor waktu itu, baik oleh pastor paroki, Ketua Bidang 1, seksi pewartaan, prodiakon, pengurus lingkungan dan kepala keluarga. Karena waktu itu Covid, jadi menggunakan ya sistem kepala keluarga. Ya, terima kasih yang sudah melaksanakan. Ke-14, pendalaman bahan kitab suci pada bulan kitab suci nasional. Nah, ini juga dilaksanakan karena ada Covid, pastor paroki, ketua bidang 1, seksi pewartaan, prodiakon, pengurus lingkungan dan kepala keluarga. Dan juga ada yang menggunakan Zoom ya. Terima kasih yang sudah menggunakan teknologi. Berikutnya yang ke-15, pendalaman bahan kitab suci atau bahan APP pada masa prapaskah. Ini dilaksanakan pastor paroki, ketua bidang 1, seksi pewartaan, prodiakon, pengurus lingkungan dan kepala keluarga. Jadi yang saya apresiasi yaitu waktu pendalaman kitab suci tahun lalu itu hanya satu lingkungan saja yang hanya melaksanakan 2 kali, mungkin digabung. Yang lain itu melaksanakan full 4 kali. Terima kasih, jadi 96% itunya capaiannya. Jadi kita tidak melihat banyaknya umat, tetapi partisipasi lingkungan luar biasa. Berikutnya yang ke-16, pertemuan pendalaman kitab suci BKSN untuk pengurus DPP, pengurus wilayah, pengurus lingkungan dan pengurus kategorial dilaksanakan. Nah, ini waktu itu ada kegiatan Zoom kita bersama ya, 1 kali waktu itu. Kemudian yang ke-17, pendataan dan konvalidasi rehab perkawinan. Nah, ini kerjasama dengan seksi keluarga sebenarnya. Ketika kita melihat pembinaan oleh bruder, ditanya ya orang tuanya, bahkan bruder sampai ketawa. Ada satu bapak yang akhirnya anaknya dibaptis dulu, bapak mamanya baru konvalidasi tahun lalu. Jadi pastor ketawa.
Brudar ketawa dia. Akhirnya dia mau merehab perkawinannya. Kemudian yang ke-18, rekoleksi untuk pelajar Katolik tingkat SD, SMP, SMK, dan SMA tidak bisa dilaksanakan. Karena memang suasana Covid waktu itu dan sampai sekarang juga kalau mau waktunya itu perlu dicari yang pas. Berikutnya yang ke-11, ini salah satu terobosan pastor paroki, pertemuan guru beragama Katolik tingkat SD, SMP, SMK, dan SMA di wilayah paroki BMJ tidak dilaksanakan karena Covid waktu itu. Maunya 2020 dilaksanakan. Ke-20, mengikuti pembinaan oleh Komisi Pewartaan KAP dalam bahan BKSN, diikuti. Jadi seksi pewartaan itu mengikuti, ada perwakilannya, baik koordinator maupun pengurusnya, baik piajum dan langsung. Tiap tahun mereka ikut. Berikutnya yang ke-21, rapat koordinasi bersama, mereka selalu aktif. Kemudian pembentukan panitia komuni pertama, juga seksi pewartaan luar biasa. Ya, kemudian gladi peserta komuni pertama juga mereka tetap laksanakan. Acara ramah tamah penerimaan komuni bersama ini dilaksanakan, ya. Walaupun kondisi Covid 2020 tetap dilaksanakan, ya. Kemudian 25 acara ramah tamah penerimaan sakramen Krisma juga dilaksanakan. Ya, sorry ini satu kali sebenarnya. Ya. Berikutnya rapat koordinasi bersama, setiap tetap mereka ada perwakilannya. Kemudian rapat panitia Hari Raya Natal HUT Paroki BMJ tetap seksi pewartaan untuk selalu hadir. Baik, selanjutnya subseksi PPA dan Misdinar. Ini ada di pedoman rumah tangga paroki. Cuman nanti mungkin masukan pada periode selanjutnya ini harus ditetapkan orangnya supaya tidak membingungkan. Karena kasihan Bu Gisel, dia di seksi biak rekat, tapi juga dia masuk di subseksi PPA Misdinar. Nah, ini ada 21 item yang mereka kerjakan sebenarnya, walaupun mereka tidak termaktub dalam SK. Yang pertama adalah pengadaan pakaian dan peralatan PPA Misdinar. Jadi setiap tahun itu diadakan, ya. Akhirnya tahun ini loncengnya sudah baru semua, ya. Jadi pastor paroki, ketua bidang 1, seksi liturgi, subseksi PPA Misdinar dan sekretariat paroki BMJ. Ya. Kemudian yang kedua, pembuatan jadwal dan petugas Misdinar, misa hari Minggu, hari raya, dan misa khusus. Nah, terima kasih untuk subseksi Misdinar nih, yang selalu membuatkan jadwal dan stok Misdinar kita selalu ada. Berikutnya, pembinaan PPA Misdinar. Nah, ini luar biasa, tetap dilaksanakan oleh Bu Gisel, bahkan sampai ada inovasinya Zoom dan Google Meet waktu itu, ya. Berikutnya, gladi, misa hari Minggu, hari raya, dan misa khusus. Selalu Bu Gisel ini, ya, dan juga Bu Aling sebelum dia pindah, dan juga Suster Tomasi dan Suster Alberta itu selalu hadir waktu itu, ya. Kemudian latihan PPA Misdinar. Nah, ini tetap dilakukan dari tahun 2020 sampai 2023. Berikutnya yang tidak dilaksanakan itu adalah pembinaan khusus PPA atau Misdinar oleh seksi pewartaan. Nah, ini memang ada kolaborasi antara seksi pewartaan dengan subseksi, kemarin sudah kita bahas, nanti periode berikutnya akan dibina oleh seksi pewartaan. Berikutnya pembinaan khusus PPA Misdinar oleh seksi liturgi, tidak dilaksanakan, ya. Ini memang harus dilaksanakan oleh seksi liturgi supaya mereka paham bagaimana menghargai dan menghormati, ya, benda-benda sakral yang ada di altar, ya. Kemudian yang ke-8, yang tidak dilaksanakan selama ini adalah pelantikan PPA Misdinar. Kemarin kami bahas, Pastor. Jadi nanti 1 tahun digodok, dilatih, baru dilantik. Sama seperti kayak prodiakon, ya. Karena Misdinar ini pelayan misa, ya. Kita juga yang prodiakon juga pelayan misa sebenarnya, tapi khusus untuk membagi komuni. Kalau mereka ini yang melayani di panti imam. Berikutnya yang dilaksanakan, ya. Nah, ini tadi udah. Kemudian perekrutan PPA Misdinar itu dilaksanakan. Stoknya selalu datang dari komuni pertama dan kami. Nah, terima kasih nih untuk orang tua dan juga lingkungan, ya. Berikutnya yang tidak dilaksanakan retret PPA Misdinar. Nah, ini penting juga, Pastor. Karena sepengetahuan saya itu minimal itu Misdinar itu ada retretnya 1 tahun, ya. Kemudian rekoleksi juga PPA Misdinar. Ini tidak dilaksanakan. Berikutnya oleh subseksi ini adalah, ya,
penerimaan sakramen Ekaristi atau komuni pertama ini dilaksanakan oleh pastor paroki, tetap misdinar itu harus ada. Berikutnya pembinaan lektor, pemazmur, organis, dan kur. Ya, saya masukkan di sini karena sebenarnya ada subseksi sendiri itu tidak dilaksanakan. Berikutnya gladi-gladi, baik rangkaian Natal, bulan kitab suci, perarakan, itu selalu dilaksanakan oleh subseksi misdinar ini. Rangkaian pekan suci, luar biasa. Ya, bahkan Bu Gisel ini harus meninggalkan ibadat lingkungan di Santo Rupinus demi gladi ini ya. Berikutnya gladi misa dan penerimaan komuni pertama. Kemudian mengikuti rapat-rapat, rapat koordinasi bersama, rapat panitia hari raya Natal, HUT, paroki dan sebagainya. Jadi ada 21 item. Berikutnya subseksi bunga altar dan dekorasi. Nah ini sepertinya sepele, tetapi tidak sepele. Ini ada orang yang fokus dan ini memang harus diajarkan kepada setiap lingkungan. Dan memang ini ada orang-orangnya sebenarnya sudah ada dan memang terlatih. Mungkin di periode selanjutnya nanti itu ditetapkan orang-orangnya. Yang kegiatannya yang pertama pengadaan bunga altar pada misa hari Minggu, hari raya dan misa khusus dilaksanakan baik oleh pastor paroki, ketua bidang 1, seksi liturgi, subseksi bunga altar dan dekorasi dan pengurus lingkungan. Terima kasih untuk pengurus lingkungan yang sudah berpartisipasi. Kedua, pembuatan jadwal dan petugas penata bunga altar dan dekorasi misa hari Minggu, hari raya dan misa khusus. Ini dilaksanakan baik oleh pastor paroki, ketua bidang 1, seksi liturgi, subseksi bunga altar dan dekorasi dan pengurus lingkungan. Ketiga, pembinaan penata bunga altar dan dekorasi. Ini dilaksanakan, dia autodidak saja. Jadi ada yang gabung dilaksanakan. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu yang mau mengajarkan kepada ibu-ibu lain atau kepada bapak-bapaknya. Waktu itu pernah ada bapak-bapak mau ikut, lama-lama diolok lalu tidak mau lagi gitu. Jadi kalau bapak-bapak nata bunga bolehlah kan begitu. Kelima, latihan penata bunga altar dan dekorasi. Ini juga dilaksanakan. Walaupun mungkin banyak yang saya amati setiap Sabtu tuh diajarkan, ini begini, nganyamnya begini dan sebagainya. Nah, yang tidak dilaksanakan adalah pembinaan khusus penata bunga altar oleh seksi liturgi. Karena memang mungkin pedomannya ya kurang dibaca atau apa. Berikutnya retret penata bunga altar dan dekorasi. Bolehlah penata bunga altar dan dekorasi ini retret kan? Diajak pergi ke mana begitu. Berikutnya ya rekoleksi, ini tidak dilaksanakan. Selanjutnya rapat koordinasi dan rapat panitia juga mereka selalu hadir walaupun menempel di seksi selanjutnya. Baik, itu subseksi yang ada di bidang 1. Berikutnya kita masuk ke kategorial. Banyak yang mungkin berpandangan bidang 1 itu gampang. Tidak, dia ada mendampingi sebenarnya. Yang pertama kemarin adalah KKI. Nah, KKI ini ada 11 item dari tahun 2020 sampai 2023. Yang pertama adalah mensosialisasikan keberadaan deposan kerahiman ilahi ke setiap lingkungan, dilaksanakan. Jadi 4 tahun berturut-turut dilaksanakan. Kedua, melanjutkan doa rosario kerahiman ilahi, dilaksanakan. Jadi tanpa terputus, walaupun waktu Covid mereka di rumah mengadakan. Yang ketiga, melanjutkan program kerja mengunjungi orang sakit, orang di rutan, lapas, lapas anak dan lapas perempuan, dilaksanakan. Jadi ibu-ibu ini berani gitu. Saya pernah khawatir waktu mereka pergi ke lapas laki-laki karena kapelnya itu melewati blok. Jadi saya harus ke belakang, takut diambil satu, misalnya Bu Gina ditarik, mana mau lawan kita. Ya kan? Nanti caranya begitu kalau kita tuh. Laki-laki jangan ke depan, laki-laki ke belakang, nanti pulangnya laki-laki ke belakang lagi begitu. Jadi biasa saya senang ada yang bisu itu, yang penjara seumur hidup itu, Katolik ya, orang Tionghoa. Nah, itu biasa yang ngawal ibu-ibu tuh. Kalau ada yang mau macam-macam dia langsung gitu, marah-marah ya. Jadi kapelnya, kalau di rutan Pontianak itu tidak melewati blok, ada sih, tapi bloknya dipagar. Tapi kalau yang di lapas ini agak khawatir saya. Kalau lapas anak, ya anak dia di depan kapelnya. Jadi kapel kita itu ya ada 4 kapel Ukumene bersama. Nah, moga-moga nanti kalau Pak Aidi sudah dia ke sana ya, beberapa bapak-bapak. Ya. Selanjutnya berikutnya mengadakan misa kerahiman ilahi minggu ketiga bulan berjalan ya. Ini dulu efektif di 2020 kalau tidak salah. Selanjutnya 2021, 2022, 2023 tidak dilaksanakan. Berikutnya melanjutkan iuran bulanan KKI. Nah, ini setiap tahun dilaksanakan ini.
Kemudian membentuk arisan KKI BMJ untuk persiapan kegiatan Konas, Bu ya. Nah, ini dilaksanakan. Oh, tidak dilaksanakan, Bu ya. Kemudian mengadakan novena Keraiman Ilahi mulai hari Jumat Agung. Nah, ini dilaksanakan, setiap tahun mereka laksanakan ya. Terima kasih untuk Keraiman Ilahi. Berikutnya mengadakan misa pesta Keraiman Ilahi. Ini sebenarnya dilaksanakan oleh pastor paroki setiap tahun, Bu ya. Dilaksanakan. Kemudian menghimpun anggota baru dengan berkunjung, dilaksanakan. Jadi setiap tahun. Kemudian memberi dana sumbangan kepada KKI BMJ dengan rincian anggota masuk rumah sakit 100.000, yang berduka 200.000. Ya, ini dilaksanakan setiap tahun oleh KKI kita. Berikutnya yang ke-11, mengupayakan KKI BMJ bekerjasama dengan KKI KAP dalam mengurus dana musibah dengan instansi terkait. Tidak dilaksanakan, Bu ya. Berikutnya rapat panitia Hari Raya Natal, HUT Paroki BNJ dan Pasca, dan rapat koordinasi bersama, mereka selalu mengirimkan orang untuk hadir. Baik, kita lanjut ke kategori berikutnya, Kombakat yang hadir kemari. Nah, laporan terperincinya sudah diserahkan oleh Pak Aidi dan juga Pak Step, terima kasih ya. Tapi saya hanya menyimpulkan ada 13 item yang mereka lakukan. Yang pertama adalah pelantikan Kombakat Paroki BMJ dilaksanakan oleh Pastor Paroki tahun 2023 kemarin ya. Dari namanya Bapakat menjadi Kombakat. Yang kedua, mendoakan lansia dan orang sakit di lingkungan. Nah, ini ada program baru dilaksanakan tahun 2023. Ketiga, pemberian sembako ke lansia juga dilaksanakan oleh Kombakat ini 2023. Kemudian menginisiasi kemerdekaan Cup tahun lalu 2022. Kemudian Kor Bapakat itu sudah ada tahun 2020, kemudian baru hidup lagi tahun 2023. Ya. Kemudian menjadi Satgas BMJ. Terima kasih untuk Kombakat selama 2020, 2021, 2022, 2023 masih eksis mau menjadi Satgas nih. Berikutnya menginisiasi BMJ TMC. BMJ TMC ini ya, Bunda Maria Jeruju Tenis Meja Club. Jadi dari meja buruk jadilah meja itu 4 ya. Tapi mejanya ada semua sebenarnya ya. Meja yang terbaru ada di gudang atau di sekretariat DPP. Terima kasih nih, udah ada. Kemudian ikut menjadi panitia Natal dan HUT Paroki BMJ. Ya. 2 tahun berturut-turut karena pelaksanaannya 2 tahun. Kemudian kunjungan rumah anggota Bapakat. Nah, itu dulu pernah diadakan 2020. Setelah Covid tidak dilaksanakan. Lalu ikut menjadi panitia Pasca Cup. Nah, ini dilaksanakan oleh Kombakat. Kemudian ikut pertandingan Poli Pasca Cup. Walaupun mainnya ya ala kadarnya ikut lah ya. Mendapat kemenangan sekali. Rapat panitia Hari Raya Natal, kemudian rapat koordinasi bersama, selalu mengirimkan wakil ya. Baik, selanjutnya Prodiakon. Ya. Prodiakon ini ya, Prodiakon atau asisten imam taklajim. Ya. Jadi memang namanya asisten imam taklajim, kata Romo Eko memang taklajim kita ini, ya kan? Umat biasa yang disuruh ya kan ditugaskan untuk ya mengantar atau membagi. Yang pertama, pembuatan jadwal dan petugas Prodiakon Hari Raya Misa, Hari Minggu dan Hari Raya selalu dilaksanakan oleh pengurus dari tahun 2020 sampai sekarang 2023. Kedua, pengajuan usulan Prodiakon periode 2022-2024 ya dilaksanakan. Pastor kita terbuka kemarin. Ada yang memang pastor paroki sendiri yang usulkan, ada yang ketua bidang 1, ada pengurus Prodiakon sebelumnya, dan ada juga pengurus DPP, ada wilayah, lingkungan, serta pribadi umat. Jadi ada Prodiakon yang mendaftar sendiri. Terima kasih, karena mungkin ya tidak diusulkan, dia mendaftarkan sendiri, tetap dilayani. Kemudian ada rekoleksi Prodiakon, hanya diadakan tahun 2020 waktu itu, setelah Covid tidak dilaksanakan. Kemudian pengajuan usulan Prodiakon periode 2022-2024 ke Uskup Agung Pontianak, ini dilaksanakan oleh Pastor Paulus Pio sendiri, pastor paroki. Kelima, pembekalan Prodiakon periode 2022-2024 itu dilaksanakan tahun lalu 2022. Ketujuh, mengikuti gladi pada misa hari raya dan misa khusus. Prodiakon ya selalu aktif. Kemudian pelantikan Prodiakon periode 2022-2024 dilaksanakan Uskup Agung tahun lalu. Kemudian pengantaran komuni bagi umat lansia, orang sakit, kaum difabel, ibu hamil dan melahirkan. Terima kasih untuk Prodiakon di setiap lingkungan yang sudah berpartisipasi aktif. Kemudian
memimpin ibadat-ibadat baik ibadat lingkungan, arwah dan pemakaman sesuai instruksi pastor. Jadi selalu koordinasi dengan pastor. Ya, dilaksanakan dengan baik. Kemudian cek dan recheck COVID-19 oleh Kuskupan Agung Pontianak. Tahun itu kami disuruh di sana karena untuk membagi komuni itu. Jadi dicek kesehatannya oleh Kuskupan tahun 2020. Kemudian mendaftar untuk mengikuti kegiatan KAP pada 1 Mei 2023. Mengapa saya masukkan di sini? Karena memang mendaftarnya sebelum tanggal habis kita masa ini. Jadi masih ada satu program, walaupun nanti program itu di 1 Mei. Berikutnya Prodiakon selalu siap sedia untuk rapat panitia Hari Raya Natal, HUT, Paskah, dan rapat koordinasi bersama. Baik, selanjutnya kategori berikutnya adalah SPDA. Nah ini saya menunggu, tapi saya dapat laporan lisan saja. Nanti kalau ada kekurangan boleh ditambahkan. SPDA ini, pelantikan SPDA Paroki BMJ dilaksanakan tahun lalu ya, kalau tidak salah 2022. Ya, oleh Pastor Provinsial SPD, Pastor Paroki, dan Pastor Tamu kalau tidak salah ya. Berikutnya kedua ibadat rutin SPD dilaksanakan sebulan sekali ya Pak. Nah ini saya dapat laporan lisan waktu itu. Kemudian menginisiasi misa lansia. Tahun ini belum dilaksanakan, tahun lalu sudah. Kemudian menyalurkan sembako ke lansia Paroki BMJ. Tahun lalu Pak ya. Nah, kemudian rapat panitia HUT Hari Raya Natal, HUT Paroki BMJ, dan rapat koordinasi juga selalu menghadirkan orangnya. Terima kasih untuk SPDA. Berikutnya lanjut ke SMGM. Ya, pelantikan SMGM ini memang belum dilaksanakan karena Pak Her itu masih koordinator tunggal ya, belum ada pengurusnya, ya kan? Kemudian Rosario rutin SPDA itu dilaksanakan oleh pengurus dan anggota SMGM, ya, baik secara Zoom maupun online. Kemudian misa HUT SMGM ke-6 kemarin, ya, 2023 berkunjung, mendengarkan dan berdoa itu dilaksanakan setiap tahun, ya, walaupun pada prinsipnya putus sambung. Kemudian rapat panitia Hari Raya Natal, HUT, dan rapat koordinasi selalu dilaksanakan. Baik, berikutnya kategori selanjutnya adalah Santa Monica. Santa Monica ini, pelantikan pengurus Santa Monica SPDA memang belum pernah dilaksanakan ya Pastor ya. Kemudian ibadat rutin Santa Monica itu dilaksanakan, saya tahu dari Bu Maria Kulam. Kemudian menyalurkan sembako ke anggota Santa Monica itu tahun 2020 ya. Itu pernah dilakukan. Kemudian rapat panitia Hari Raya Natal, HUT, dan rapat koordinasi juga selalu menghadirkan orangnya. Berikutnya kategorial yang cukup lama yaitu Kor AP Maria. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Koordinasi dengan pastor paroki, pengurus wilayah, lingkungan, dan kategorial selalu dilaksanakan setiap tahun, mengikuti undangan dari kuskupan, paroki, komunitas, dan pihak pemerintah juga melaksanakan fungsi artinya kemudian rapat juga ikut, lalu melaksanakan kegiatan-kegiatan di seksi liturgi juga dilaksanakan. Terakhir adalah fungsi saya. Jadi fungsi saya tidak banyak, hanya 6 saja. Yaitu yang pertama, koordinasi, konsultasi, komunikasi, dan sosialisasi dilaksanakan. Baik, ini selalu dilaksanakan. Kemudian latihan ini kayaknya terbalik tadi ini. Mengikuti undangan dari kuskupan, paroki, komunitas, dan pihak pemerintah dan swasta, kita selalu ikuti. Berikutnya melaksanakan fungsi bidang 1, membantu beberapa tugas pastor paroki mengenai pemekaran lingkungan. Di pemekaran lingkungan, terima kasih untuk lingkungan yang kooperatif, sudah bertambah 3 lingkungan baru. Kemudian pembentukan pengurus wilayah dan juga kategorial. Kemudian ya rapat panitia Hari Raya Natal dan juga rapat panitia dan rapat koordinasi bersama. Jadi sekali lagi kami dari bidang 1 mohon maaf, terutama pribadi saya, kalau masih banyak kekurangan yang tidak bisa dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Terima kasih.